Takwa menurut Imam Al-Qushairi terdiri dari huruf ta, qaf, wa, dan ya. Ta di dalam hal ini diterjemahkan sebagai taqarrub ilallah, tawaddu ilallah. Sedangkan qaf adalah orang-orang yang qanaah. Orang yang senantiasa bersyukur, merasa cukup atas nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sedangkan huruf wa berarti waro. Orang yang bertakwa tentu bersifat waro, bersifat berhati-hati. Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Justru Ubay menjawab dengan pertanyaan kembali. Pernahkah engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Iya, pernah, jawab Umar bin Khattab. Lalu apa yang kau lakukan? Saya berhati-hati dalam melangkah. Itulah takwa, kata Ubay. Orang-orang yang waro ini tahu mana yang halal, mana yang haram. Sehingga dengan demikian di dalam kehidupannya dia merasakan suatu tuntunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan huruf ya? Orang yang bertakwa di dalam setiap hidupnya itu yakin akan apa ketentuan dan ketetapan, dan dia ridho atas apa yang telah diberikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah rahimakumullah. 2 hari yang lalu kita menyaksikan suatu hakikat yang luar biasa dari takwa itu tadi. Dalam hal ini takwa telah diwariskan, dituntunkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bahwa ketundukan, ketaatan, keridoan yang telah diperlihatkan oleh Nabiullah berdua itu tadi, itu adalah suatu ketaatan, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan hikmah Idul Kurban bukan hanya memotong hewan kurban, bukan mengalirkan darah hewan kurban, akan tetapi bagaimana memotong ego kita, memotong kesombongan kita, memotong kepemilikan kita, anak, harta, jabatan. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan suatu topik khutbah, salah satu dari hadis yang masyhur, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama-sama dengan para sahabatnya. Beliau bertanya, "Wahai sahabatku, maukah engkau aku beritahu golongan orang-orang yang diharamkan dari api neraka?" Para sahabat tentu menjawab, "Mau ya Rasulullah." "Apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian bersabda, orang-orang yang diharamkan dari api neraka itu adalah golongan orang yang memiliki sifat-sifat hayyin, layyin, sahlin, wa qaribum minan nas. Apa itu sahlin? Sahlin itu orang yang tenang, orang yang tawadu, orang yang tidak menganggap orang lain lebih tinggi daripadanya. Semua egonya itu
bukan milik dia, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang yang lain? Orang yang lain itu adalah orang yang lemah lembut, tidak pernah menghina orang lain, tidak pernah merasa dirinya paling baik, paling pintar dari orang lain. Ia sangat menghormati orang-orang sekitarnya. Tidak pernah ia menyakiti orang-orang yang lain. Bagaimana dengan sifat sahlin? Sahlin adalah orang yang memberi kemudahan terhadap sesamanya. Ia tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Ia senantiasa berpikir bagaimana orang, apakah orang kekurangan, apakah orang merasa sedih, apakah orang merasa terganggu. Sahlin adalah orang-orang yang memberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan sesamanya. Bagaimana dengan Qoribin? Orang yang akrab, orang yang tidak memandang apakah itu muda, apakah itu tua, apakah itu sebaya. Semuanya dia akrabi. Dia selalu bersahabat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam sebuah kisah hikmah sehubungan dengan 4 sifat tadi, imam yang masyhur, Imam Abu Hanifah, berjalan-jalan di sebuah jalanan. Lalu beliau ketemu dengan seorang anak kecil yang menggunakan terompah kayu, bakiat istilahnya. Dengan kasih sayangnya Imam Abu Hanifah kemudian menegur, menyapa anak kecil ini. Wahai anakku, berhati-hatilah dengan terompahmu itu. Anak kecil ini memandang, menatap Imam Abu Hanifah seraya berkata, berterima kasih. Wahai Tuan, wahai Syekh, siapakah engkau sebenarnya? Kata anak kecil ini. Dengan kasih sayang, Imam Abu Hanifah menjawab, saya adalah Nu'man. Oh, jadi engkaulah adalah imam yang agung itu, kata anak kecil ini. Terima kasih, wahai imam yang agung. Imam Abu Hanifah kemudian menjawab, anakku, bukan saya yang menyematkan gelar itu, tapi masyarakatlah yang memberikan penghormatan itu kepadaku. Anak kecil ini kemudian tersenyum lalu berkata, wahai imam yang agung, berhati-hatilah dengan gelarmu itu. Berhati-hatilah dengan kebanggaanmu itu. Sebab gelarmu itu, kebanggaanmu itu, sedikit saja kesombonganmu menggelincirkanmu ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa dalam dialog antara anak kecil dengan imam mazhab yang kita kenal sampai sekarang merupakan imam yang agung itu. Apa yang diperbuat oleh Imam Abu Hanifah? Apakah dia bilang anak kecil tahu apa? Bukan. Dia justru tersungkur, menangis, memeluk anak kecil itu. Wahai anakku, engkau telah memperingati aku. Terima kasih. Menetes air matanya. Dia menyadari bahwa sebenarnya sekecil apapun riya, sum'ah, kesombongan di dalam dirinya, merasa dirinya yang paling pintar, dia akan tergelincir ke dalam api neraka. Orang yang tawadu, orang yang sahlin, orang yang apabila melihat anak kecil di dalam hatinya ia berujar, sungguh
dia lebih baik dariku karena dia belum tercatat dosa-dosanya. Ketika ia mendengar dan melihat ada orang alim ulama, dia berucap di dalam hatinya, sungguh betapa beruntungnya beliau itu karena telah memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi sesamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini rasanya sulit menemui orang-orang yang memiliki kedalaman pemahaman terhadap akhlakul karimah itu tadi. Satu lagi kisah yang berhubungan dengan keempat sifat-sifat tadi adalah Imam Hasan Al-Basri. Di dalam hidupnya itu dia hidup berdampingan, rumahnya itu dengan rumah non-muslim, di mana rumah non-muslim ini di lantai atasnya terdapat kamar mandi. Kamar mandinya ini ternyata salurannya kurang baik, bocor. Bocornya adalah ke ruangan tengah kamar Hasan Al-Basri. Dalam suatu kisah disampaikan bahwa suatu saat Imam Hasan Al-Basri ini menderita sakit. Jamaahnya diliburkan. Jamaahnya berdatangkan ke rumah beliau. Dan di antara yang menjenguknya itu ada tetangga yang non-muslim ini. Ketika sampai di rumahnya lalu kemudian berpamitan, orang non-muslim ini lewat kamar tengah dari rumah Hasan Al-Basri. Apa yang terjadi? Ada tetesan yang ditampung dengan ember dan tetesan itu berbau menyengat. Karena sumbernya adalah dari sumber air buangan kamar mandi yang bocor. Orang non-muslim ini kemudian bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id," dia panggil Imam Hasan Al-Basri itu dengan Abu Sa'id, "sudah berapa lama engkau menderita menanggung kebodohanku ini ya Abu Sa'id?" Berapa kira-kira menurut hadirin, menurut jemaah? Imam Hasan Al-Basri menjawab sambil tersenyum, "Sudah 20 tahun." Jadi sudah 20 tahun setiap hari engkau menampung comberan itu kemudian membuangnya. Betul, kata Imam Hasan Al-Basri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Qadarullah. Orang muslim yang tetangganya bertahun-tahun ini yang selama ini baik, memotong ikat pinggangnya itu. Lalu tersungkur dan mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saksikanlah ya Abu Sa'id, saya sekarang masuk Islam. Jamaah rahimakumullah, betapa luhur ketakwaan seseorang dan akhlakul karimah bisa digabung menjadi satu, menjadi sifat-sifat yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Perjalanan panjang kita menuju negeri akhirat kita sungguh luar biasa.
apabila kita tidak memiliki bekal. Lantas apakah bekal itu? Bekal itu yang terbaik adalah bekal takwa. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kunci surga itu?" Rasulullah menjawab dan bersabda, ada dua, takwa dan akhlakul karimah. Bagaimana kita menggabung kedua pemahaman ini? Bagaimana mungkin seorang anak kecil mampu menasihati Imam Abu Hanifah? Bagaimana seorang ulama, sahabat Nabi mampu bersabar selama 20 tahun setiap pagi, setiap malam menampung ember dari air yang mengalir dari plafonnya sampai plafonnya itu menjadi rusak. Lalu kemudian setiap hari dia membuang air itu selama 20 tahun. Orang-orang yang lain, orang-orang yang hawin, orang-orang yang sahlin dan koribin, itulah orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal Qur'ana hudal lil muttaqin wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waftah lana fa innaka khairul fatihin wansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurkum ala ni'amihi yazidkum wa ala ni'amihi yazidkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.